Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berwasiat buat diri kita masing-masing, wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan kepatuhan itu mudah-mudahan senantiasa terbentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini tak terasa kita sudah masuk tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah. Nanti malam seluruh umat Islam di Indonesia khususnya akan merayakan malam nuzulul Quran, karena nanti malam sudah masuk di tanggal 17 Ramadan. Dan di tanggal 17 Ramadan ini seluruh umat Islam sedunia, karena bumi ini berputar, maka 17 ini berputar sampai ke barat dan timur ke barat. Di malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Apa yang dapat kita petik dengan diturunkannya Al-Quran? Paling tidak ada dua ayat yang patut kita tadabburi, kita renungkan maknanya. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini didahului dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ghanimah, rampasan perang. Dan kemudian rampasan perang itu dibagikan kepada siapa? Yang kemudian diakhiri dengan in kuntum amantum billah, jikalau kamu semua beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Muhammad, yaumal furqan, yaitu hari furqan. Apa hari furqan itu? Adalah yaumal taqal jam'an, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan. Maka inilah yang kemudian para mufasir menyampaikan bahwa yaumal furqan yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan, itu adalah ini menerangkan tentang peristiwa perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah.
Sehingga atas dasar ini pula para mufassir menyebutkan bahwa hari diturunkan Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan, yang hari ini, malam ini nanti yang merupakan hari di mana diturunkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang kedua adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan telah kami turunkan minal qur'an, dari Al-Qur'an, ma yaitu Al-Qur'an, huwa yaitu Al-Qur'an, itu syifaa'un akan menjadi syifa. Apa itu syifa'? Syifa itu ada dua macam. Syifa'ul qalbi minal jahli wasyirki wan nifaq. Syifa yang pertama adalah obat buat hati dari kebodohan, dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati. Sehingga melalui Al-Quran ini akan mampu menjadi obat atas semua itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga di dalam diri ini, disadari atau tidak, secara fisik terdiri dari kulit, tulang, dan daging. Tapi secara non fisik, tanpa kita sadari, di dalam diri kita juga ada makhluk halus, yaitu berupa malaikat dan jin. Paling tidak yang paling dikenal di dalam diri kita adalah malaikatnya adalah malaikat hafadzah yang akan menyertai kita kemanapun. Yang kedua adalah jin korin. Jin korin itu adalah jenis jin yang kemudian jikalau si pemilik tubuh ini susah untuk ibadah, malas untuk bekerja, malas untuk semuanya, maka tentu jin korin ini akan bersahabat dengan jin-jin kafir yang akan masuk ke dalam tubuh ini. Apa akibatnya? Ketika tubuh ini sudah dihuni banyak jin, apalagi itu jin-jin kafir, maka akan mendorong pemilik tubuh ini untuk berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, dan nafsunya akan lebih besar. Maka inilah yang kemudian ayat-ayat Al-Quran ini syifatnya adalah tatkala ayat-ayat Al-Quran ini dibaca, maka ayat-ayat Al-Quran ini akan mampu meruqyah, membersihkan diri kita ini dari anasir-anasir jin-jin jahat, jin-jin kafir yang akan mempengaruhi pemilik tubuh ini untuk berbuat maksiat. Syifa yang kedua adalah untuk badan. Ketika secara psikis, secara kejiwaan terpengaruhi dengan pikiran-pikiran yang buruk, dorongan-dorongan nafsu amarah, karena sesungguhnya Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu akan cenderung untuk mendorong berbuat buruk. Ketika jiwa ini didorong untuk berbuat buruk, maka secara otomatis secara fisik kita pun akan mengalami sakit. Semakin banyak manusia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan yang Allah tetapkan, maka itu akan menjerembabkan, menistakan diri ini ke dalam kehinaan. Karena itulah Allah menegaskan, walaqad dzara'nal jahannam katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami sediakan neraka jahanam bagi jin dan manusia, yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang punya hati namun tak mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Walau a'yunul la yubsiruna biha, punya mata namun buta, membutakan diri dari kebenaran yang nampak di hadapannya. Walau a'yunul la yubsiruna biha, punya telinga namun telinganya tuli, tidak mau mendengarkan apapun kata perkataan yang baik. Sehingga ulaika kal an'am, mereka itu laksana seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itulah makna bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah sebagai obat bagi orang yang beriman.
Wa